Semangat Denny Sumargo dan Olivia Alan untuk punya anak tak pernah kendur. Proses kehamilan normal tak memungkinkan Olive dan Densu pun menjalani inseminasi buatan. Setelah 3 kali mengalami keguguran, akhirnya janin Olive dan Densu bertahan hingga 5 bulan, dinyatakan tumbuh sehat dan siap dilahirkan pada bulan Juli mendatang. Sempat depresi karena berulang kali keguguran, kini Olive dijuluki pejuang 2 garis biru. Lalu benarkah Densu berharap bayinya berjenis kelamin laki-laki? Seperti apa perasaan Meiske Sumargo, ibunda Densu saat Olive menyembunyikan kehamilannya? Terinspirasi oleh Olive, Kiki Saputri yang baru saja mengalami keguguran juga ingin menjadi pejuang 2 garis biru. Setelah menjalani operasi pengangkatan kista, apakah Kiki sudah diperbolehkan hamil lagi? Benarkah Muhammad Khairi, suami Kiki, juga menyetujui kehamilan lewat proses inseminasi buatan? Seperti apa pula perjuangan Tia Aristia untuk mendapatkan momongan? Mengapa Tia memilih program bayi tabung yang relatif lebih mahal dari inseminasi buatan? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas jatuh bangun pejuang 2 garis biru dari kalangan selebriti dalam berita artis ternama Barista. Ngidam dia udah mulai ngidam stroberi lah, blackberry lah, buah-buahan, terus ikan dari laut selatan mana, terus yang terakhir berlian. Kehadiran momongan begitu dinantikan setiap pasutri, tak terkecuali para selebriti. Tanpa anak yang mewarisi genetik, marga, bahkan harta mereka kelak, sebuah pernikahan terasa belum sempurna. Tak heran berbagai upaya dilakukan oleh sederet selebriti kita demi memperoleh keturunan. Saat proses kehamilan tidak bisa dicapai lewat proses normal, tidak sedikit selebriti yang mencoba inseminasi buatan. Seperti yang dilakukan pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan. Proses itu ditempuh Densu dan Olive setelah mereka berulang kali gagal menjalani program kehamilan. Sebagian netizen pun ikut prihatin kala mengetahui Ci Olive, sapaan karib istri Densu, harus mengalami keguguran sebanyak 3 kali. Ngelihat istri kadang-kadang kasihan, keguguran berapa kali, pendarahan, sampai dia bilang rahimnya keluar lah apa gara-gara darahnya banyak banget dalam bentuk gumpalan. Terus aku ngerasa kayak kalau aku nggak bisa ngasih sesuatu juga yang lebih, kayaknya gue nggak punya harga diri juga deh jadi suami gitu. Takut-takut juga sih. Takut-takut Ini juga. jujur ya, kita juga masih takut-takut juga. Kita berharap kalian doakan kami supaya Olive sampai kandungannya 9 bulan dan dia bisa melahirkan dengan baik. Jadi Olive itu sudah mengalami keguguran 3 kali. Jadi ini hamil yang keempat. Ya memang kalau kita lihat riwayat historinya dulu itu banyak dia keguguran itu sebelum 3 bulan, sebelum 12 minggu. Ya, ada tiba-tiba detak jantungnya hilang, kemudian dia ada sempat terjadi kelainan pada bayinya, kemudian yang ketiga sampai terjadi blighted ovum, artinya masa rawan dia di 12 minggu itu sudah terlewati. Ya, jadi sekarang dia sudah 5,5 bulan masuk di trimester kedua. Sebagai suami, Densu berusaha untuk fair dan tidak egois. Ia sempat merasa bersalah pada istrinya karena memiliki masa lalu kelam dan tidak bisa menjaga kebugaran tubuhnya. Meski terlihat gereng dan semua orang pun tahu Densu adalah mantan atlet basket profesional, namun konten kreator kelahiran 11 Oktober 1981 itu sempat punya masalah dengan organ reproduksinya. Lalu benarkah Densu pernah pasrah dan merasa dirinya tidak bisa memperoleh keturunan karena keteledorannya di masa lalu? Gue melupakan Tuhan dalam jernih gue. Dan ya udah kamu belajar. Ini pertanyaannya selanjutnya. Ci Olive kan cerita tuh di podcast gue. Gue diem-diem nyari otak kelinci supaya memperbaiki kualitas. Karena gue ngerasa laki itu punya peran besar dalam proses hamilnya seorang istri. Nah biasanya stigmanya ketika istri sulit untuk hamil, pasti cewek disalahin nih. Sebenarnya enggak.
cowok juga harus check up. Dia juga faktor dominan dari keberhasilan. Karena cowok itu kan kerja. Dia pulang malam atau dia kecapean. Dan kalau kalau si cowoknya kecapean, kualitasnya jelek. Dan cowok juga harus suportif ketika dia ingin memiliki keturunan. Dan saya coba untuk ngelakuin itu pelan-pelan. Awalnya saya nggak ngerti kan, kayak emang harus check up juga, harus apa, harus ini. Ya lama-lama kita ngerti karena peduli kan. Karena memang kenapa dia nggak bagus dari dia Bang Denny, memang dia hidup nggak sehat ini anak. Rokoknya juga kencang. Makannya kan juga sembarang gitu. Jadi makanya itu kan mereka waktu dokter bilang dua-duanya bagus, dia orang punya bibit yang cuma dari Bang Denny aja ini yang hidupnya nggak bagus. Tante bilang sama Bang Denny, hidup sehat, tidur harus cepat, jangan merokok. Akhirnya di situ mungkin dia juga rasa dirinya bersalah atau bagaimana kita nggak tahu. Cuma dia kalau tante ngomong selalu iya ma gitu. Jadi Denny tuh merasakan spermanya dia jelek. Terus aku waktu itu agak sedikit ada kejadian yang lucu dan membuat aku terharu gitu ya. Wah, apaan tuh? Nggak tahu kan? Apa Tahu. tuh? Apa ya? Jadi pada saat dia ketakutan sperma dia jelek, tau nggak dia bilang apa? Gaby, cariin gue otak kelinci. Karena gue baca otak kelinci itu bagus untuk memperbaiki sperma. Gue nggak tahu dia baca di mana. Gue baca, cariin gue kerang, cariin gue Nggak, oyster. Gini loh. Kalau oyster, kerang ya sudah lah ya, kan gampang ya. Tapi kalau otak kelinci yang tiba-tiba Gaby pagi-pagi, Cici aku mau ke puncak. Lu mau ngapain ke puncak? Mau beli otak kelinci. Lu mau ngapain beli otak kelinci? Koko minta sop otak kelinci, Ci. Aku udah cari di mana-mana di Jakarta nggak ada, Ci, gitu kan. Saat ikhlas menerima konsekuensi dari gaya hidup masa lalunya, Densu justru mendapat kejutan besar dari Olive. Istrinya yang tak pernah menyerah untuk mendapatkan anak itu sempat menyembunyikan hasil tes pack yang menunjukkan 2 garis biru pertanda kehamilan. Olive tak mau hati Densu melambung tinggi, namun jatuh terjerembab saat buah cinta yang bersemai di rahim suci itu kembali keguguran. Lalu benarkah Densu sempat pesimis program inseminasi buatan yang dijalaninya bersama Olive akan berujung kegagalan? Bahkan si Olive tuh nggak pernah nunjukin sisi emosionalnya yang sedih ya, yang patah gitu. Dia tiba-tiba megang gue malam-malam, terus di samping gue tidur. Dia jarang tuh manja-manja karena dia tahu suaminya nggak romantis ya. Yang dia gini, ya aku bingung ya, kok aku susah banget dapat anak. Fuck. Itu sedih banget gue itu. Buat gue itu momen yang bikin hati gue lumayan patah hati gue di situ. Saat momen itu momen yang menurut gue very deep for me. Apa? Udah kasih gue Kamu tunjuk. berkaca-kaca. Enggak, dia berkaca-kaca, dia nangis tuh. Tuh lihat matanya tuh, bener merah kan? Kagak. Merah. Kalau kita bicara kelainan genetik pada janin itu bisa dari sel telurnya. Jadi antara kedua itu dari dua pasangan ini, ya kan? Dan itu bisa berulang, buktinya terbukti di pertama kedua ketiga. Makanya kemarin kita dengan teknologi IVF itu, ya kita bisa melakukan pemilihan dari Denny yang bagus. Ternyata banyak yang ya kepalanya itu. Jadi kan kita punya teknologi yang untuk memilih dengan pembesaran sampai 6.000 kali. Kita zoom, kita lihat, waduh ternyata banyak kelainan gitu loh, banyak yang nggak normal. Nah itu yang kita pilih, cari yang normal. Kehamilannya sih baik ya, sehat babynya. Kemarin terakhir berat badannya itu kurang lebih sudah 400 sampai 500 lah hampir ya gram. Ya, kondisi babynya oke, aktif dan sehat. Olive pun juga dalam kehamilannya juga sehat-sehat aja. Karena tak mau memberi harapan kepada ibu mertuanya Miske Sumargo, Olive juga butuh waktu lebih lama untuk memberitahukan kehamilannya itu.
Terlebih Densu adalah anak tunggal yang seolah punya beban untuk menghadirkan cucu kandung bagi Bunda Miske sebagai penerus marga. Lalu benarkah Olive khawatir Bunda Miske bakal mencereweti Densu untuk menjaganya dengan ekstra hati-hati? Iya, puji Tuhan, cucu pertama, anak cuma satu ya. Makanya itu kita cuma bantu doa. Memang si Olive ada bilang, cuma dia selalu bilang begini, Mak, nggak usah tegur Denny. Kasihan, dia udah terkena waktu dokter bilang itu dia udah sempat kayak drop gitu kan. Si Oli bilang, Mam, tidak usah tegur, dia sudah ini terkena mentalnya dengan dokter ngomong ini. Apakah Bunda Miske setuju Densu memenuhi semua permintaan Bumil yang ngidam berlian dan barang-barang branded saat hamil? Itulah gitu. Jadi aku tuh kayak pengen sesuatu tuh yang berhubungan dengan sesuatu yang dulu aku waktu kecil tuh makan. Terus aku pengen makannya tuh blackberry, bukan handphone. Blackberries tuh yang buah dari Australia tuh aku waktu kecil aku suka makan blackberries tuh. Terus aku cari yang di Indonesia susah banget tau nggak? Udah cari di mana-mana, dapat mulai dari yang frozen sampai yang biasa, gak ada yang manis. Akhirnya aku minta dikirimin dari Singapura. Itu tandanya apa ya kalau ngidam kayak begitu ya? Apalagi kok? Terus kamu ngidam apa lagi? Terus strawberry, raspberry, blueberry, apalagi? Buah-buahan semua ya? Iya yang Ngidam emas kemarin. enggak, bukan emas, diamond yang. Aku tuh nggak Emas apa diamond? diamond yang. Iya, udah mulai ngidam-ngidam. Cuman Olive itu nggak pernah mau beli sesuatu kalau dia nggak dikasih izin oleh gua kan. Sedangkan gue selalu ngasih izin gitu loh. Nah, dia akhirnya tetap nggak mau beli karena gue tuh nggak pernah mau beli barang mahal. Jadi dia bingung gitu. Kalau berlian kan masuknya barang mahal ya. Jadi karena gue nggak pernah beli barang mahal, dia jadi bingung diizinin. Tapi dia nggak mau beli kalau suaminya sendiri nggak belanja barang mahal. Soal ngidam-ngidam berlian atau apa, maupun juga tidak ngidam, kalau mau beli aja. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting suaminya ada duit. 4 tahun menunggu rasanya wajar jika Densu menuruti semua permintaan ngidam Olive. Yang cukup melegakan, Olive belum memperlihatkan sikap posesif maupun manja yang berlebihan akibat pengaruh hormon. Bisa dibilang Olive adalah bumil mandiri. Tapi benarkah Densu tidak siap menjadi suami siaga? Siaga ya? Ya mungkin dari sekarang itu aku udah menghindari semua kerjaan yang di luar kota. Terus standby di rumah, karena kerjaanku juga banyak di rumah juga. Aku bukan tipe yang minta sama kamu yang. Ya dia orangnya, ya dia tahu Denny ini kan sibuk mungkin. Jadi dia pikir kalau sampai dia mengganggu juga atau bagaimana, jadi dia mandiri ya. Jadi dia apa yang dia mungkin rasakan dia butuh, ya dia mencari sendiri. Gitu. Ya kamu merasa aku aneh gak sih? Aneh. Iya. Tapi aku nyebelin nggak? Nyebelin ya. Masa? Apa? Kamu suka nggak mau dilihat perutnya? Ya iyalah. Karena perutnya keluar merah-merah katanya.